video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina al-jadid, hal lakum su'alun anil maddah al-madiyah. Sebelum masuk pelajaran baru, apakah Bapak Ibu semua punya pertanyaan tentang pelajaran yang kemarin? Bahasan i'rab. Sebentar saja. Bahasan tentang i'rab ya. Ada lagi yang lain barangkali? Ustaz, Silakan Pak Sam. Pak, yang di bawah tu anna hayawanan dhaifan mislaka. Mislaka tu apa hukumnya Pak? Kalau saya lebih cocok sebagai naat yang kedua, tapi mungkin ada yang mengatakan sebagai badal mutobik ya. Badal mutobik, badal yang sepadan, atau badal syai' min syai', istilah yang lainnya. Nah, kalau diterjemahkan sebagai naat, maka kalimatnya begini. Saya tidak mengira bahwa seekor binatang yang lemah, yang sepertimu, gitu, yang sepertimu, yang seperti kamu, yang semacam kamu, itu menerjemahkannya. Tetapi kalau dianggap sebagai badal mutobik atau badal syai' min syai', maka menerjemahkannya, aku tidak mengira bahwa seekor binatang yang lemah berupa kamu atau seperti kamu, tidak pakai yang, seperti kamu, yakdir ala ma la akdir ala ana, mampu melakukan apa yang tidak aku mampu lakukan. Boleh jadi badal ataupun naat yang kedua, naat sani. Ya, naat sani. Okey. Jadi silakan beda perspektifnya. Okey Pak, baik Pak. Ya. Dari segi i'rabnya demikian ya, bisa dua. Jadi satu kata bisa mungkin punya dua pemahaman i'rab tentangnya. Bagaimana kita memandangnya? Ada lagi? Cukup. Cukup ya? Ya. Baik. Ibu Pipi barangkali ada pertanyaan, Bu? Sementara enggak, Pak Ustaz. Sementara tidak ada. Taib. Taib ayat ikhwan wal akhwat, iftahu kutubakum hadal kitab al-mumtaz al-juz'ul awal. Al-juz'ul awal as-saffah ar-rabi'ah wal 20, halaman 24. Ya. Fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah nahnu sanubayyinu lakum makna kalimat mawjudah fi hadhil qissah. Pada malam hari ini kita akan jelaskan tentang makna kata-kata yang ada dalam kisah
al-asad wal fa'r. Unzuru hadis safhah tahta al-waraqah. Lihat halaman ini di bawah lembaran al-mufradat. Najid huna, kita temukan di sini kalimat atau mufradat, beberapa kata atau mufradat maknaha bil lughatil arabiyyah, yang artinya menggunakan bahasa Arab. Limadza nutarjim lakum kulla kalimatin huna bil lughatil arabiyyah? Liannana nawaddu an yakuna lana kalimat katsirah. Karena saya ingin kita semua memiliki kata yang banyak. Memiliki banyak kata, li takuna mufradatuna katsiratan jazilatan wafiratan. Baik. Unduru hadis safhah asadun. Asadun tab'an alimtum bima'na hadhil kalimah. Asadun tahu artinya ini singa ya. Madza naqul asadun fi lugatin ukhra Arabiyah. Haidar atau Qaswarah. Jadi kalau ada nama orang Haidar atau Qaswarah, fa ma'nahuma nafsul makna bi asadin. Mana keduanya sama dengan asad. Asad, Qaswarah, Haidar. Haidar, Qaswarah, asad. Maknaha singa. Summa yaliha habba. Habba maknaha istaiqadha. Qoma minan naumi. Qoma minan naum. Au istaiqadha. Terjaga. Bangun dari tidur. Bangun dari ketidaksadaran. Istaiqadha. Habba. Yaliha tadarru'a. Tadarru'a fi'lun mazid bi ziyadati ta qabla fa'il fi'li wa syiddah fi 'ainil fi'il. Tadarru'a adalah kata mazid, tambahan ta sebelum fa'il dan tasdid pada ain fi'il. Huruf ra. Tadarru'a. Maknahu tadallala. Tadallala. Ma makna tadarru'a atau tadallala? Merendah, mengiba, meminta belas kasihan, memohon kasih sayang, memohon simpati, empati, tadarru'an. Maknahu tadallala. Tadallala maknahu kana zalilan, menjadi hina, bertindak seperti orang yang dirinya hina. Memelas, kalau di Indonesia maknanya memelas kasihan ya. Memelas kasihan. Minta dikasihani. Ba'da dzalik, godbanu. Godban hadza lafzu min sigotil mubalaghah. Ini sigot mubalaghah. Ala wazni fa'lanu. Ini kata mubalaghah yang mananya sangat. Wazannya wazan fa'lanu, seperti dengan rohmanu ya, rohmanu, fa'lanu, kaslanu, atsyanu. Nah, karena maknanya mubalaghah, maka maknanya adalah syadidul ghadab. Syadid sangat, banget, keras. Ghadab marah. Jadi marahnya sangat. Sangat keras marahnya. Kalau hanya marah biasa, godibun. Godibun, marahnya biasa, tidak begitu keras. Tapi kalau marahnya sangat, godban. Sama dengan Rahman. Rahman itu sangat penyayang atau sangat mengasihi. Kalau Rahim itu hanya menyayangi saja, orang yang menyayangi. Tetapi kalau katanya berupa Rahman, Rahmanun, maka maknanya sangat mengasihi. Sangat mengasihi. Rahman. Godban, sangat marah, sangat murka. Syadidul ghadab. Maknaha fil Arabiyah syadidul ghadab. Ini sengaja kita buat terjemahannya menggunakan bahasa Arab untuk semakin mengakrabkan
kita semua dengan kosakata Arab yang semakin banyak, semakin luas. Karena di teks yang lain boleh jadi kita akan temukan kata yang berbeda untuk satu makna yang sama. Yaliha, berikutnya, kholla'an. Kholla'an. Maknaha taroka. Maknaha taroka. Taroka maknaha meninggalkan. Meninggalkan. Taib. Bapak Ibu silakan tulis ya arti bahasa lokalnya, bahasa Indonesianya atau bahasa Melayunya. Boleh di buku ini. Boleh di buku catatan masing-masing, silakan. Bagaimana baiknya? Summa yaliha raqqa. Raqqa maknahu taharroka. Taharroka. Taharroka maknahu bergerak. Move. Bergerak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, dalam konteks cerita ini, artinya adalah terenyuh. Hatinya tergetar. Apa bahasa Melayunya? Kalau di Indonesia maknanya terenyuh. Hatinya jadi merasa belas kasihan. Jadi jatuh simpati. Apa bahasa Melayunya, Pak? Bersimpati. Sama, bersimpati ya. Ya. Atau terenyuh. Tersentuh. Terenyuh. Jadi hatinya yang tadinya keras, tiba-tiba mendadak menjadi lunak. Menjadi muncul rasa sayang atau iba kepada orang yang ada di depannya. Rokok. Ini rokok. Kemudian tercipta kata rokikun. Rokikun itu tipis. Tipis. Jadi hatinya menipis. Yang semula keras, tebal, karena terenyuh, lalu menipis. Makanya tergetar. Atau terenyuh. Taharroka. Summa. As-soyadu. As-soyadu maknahu man amaluhu saidun. Ngerti nggak nih bahasa Arabnya? Man amaluhu saidun. Man, orang. Amaluhu, yang pekerjaannya. Saidun, berburu. Hunting. As-soyadu man amaluhu saidun. Nakul, pemburu ya. Hunter, pemburu. Kalau di Indonesia pemburu. Apa di sana? Sama, pemburu. Pemburu juga? Ya. Ya, pemburu. Nah, tetapi ini soyadun, ini juga menggunakan bentuk mubalago, sigot mubalago. Sama dengan fattahun, alamun, kasyafun, gusakun, hasanun. Ya. Nah, ini soyadun. Dari kata soidun. Kalau soidun, orang berburunya satu kali. Tapi kalau soyadun, itu berburunya sering, sehingga menjadi profesi pekerjaan yang berulang-ulang dilakukan. Makanya soyadun. Seperti kata sammakun, tukang penjual ikan. Karena berdagang ikannya berulang-ulang sering, makanya sammakun. Tukang kayu najjarun. Petani fallahun. Itu sigot mubalaghah. As-soyadu maknahu man amaluhu saidun. Orang yang pekerjanya berburu. Yaliha waqa'a. Waqa'a sakoto. Ya, waqa'a maknanya banyak. Di antaranya maknanya adalah sakoto. Tapi kalau misalnya kita baca di surat di Al-Quran, kita temukan ada ayat yang berbunyi idza waqa'atil waqi'ah. Itu dari kata waqa'ah juga. Nah, di situ maknanya bukan jatuh, tetapi terjadi, happen. Ya, kalaupun dipahami dengan kita perbandingan, sebenarnya ya terjadi sama happen sama jatuh nggak jauh juga. Apabila hari kiamat telah jatuh, seolah-olah hari kiamat dari atas dijatuhkan.
maka yang terjadi. Jadi waqa'a maknanya bisa jatuh, bisa terjadi, dan ada makna yang lain. Waqa'a ini adalah kata yang homonim, mustarak. Mustarak. Kalau bahasa Indonesia namanya homonim. Satu kata, beberapa makna. Homonim. Satu kata yang terdiri dari beberapa makna. Lafdun wahid lahu ma'anin katsirah. Satu kata, satu lafaz yang memiliki banyak makna. Itu mustarak. Bahasa Indonesianya homonim. Sakoto. Summa nasoba. Nah, nasoba. Nasoba maknahu, boleh tuliskan ya. Aqoma. Aqoma, mendirikan. Atau memasang. Memasang. Aqoma maknahu mendirikan, tetapi di sini maksudnya adalah memasang. Install. Yaliha sorokho. Sorokho. Maknaha soha syadidan lil isti'anati. Sorokho. Sorokho maknahu soha syadidan lil isti'anati. Soha berteriak. Berteriak. Syadidan keras. Jadi berteriaknya keras, suaranya tinggi. Nyaring sekali. Tetapi ada tujuan apa? Lil isti'anati. Ada yang berteriak karena marah, ada yang berteriak karena takut, ada yang berteriak karena minta pertolongan. Nah, kalau berteriak minta tolong, itu bahasa Arabnya adalah sorokho. Jadi kalau ada ungkapan kata sorokho, itu maknanya orang berteriak minta tolong. Bukan sekedar berteriak. Bukan teriak karena marah, bukan karena teriak sedang menyatakan kegembiraan, tetapi karena minta tolong. Jadi satu kata mananya lebih dari satu kata. Berteriak dengan keras untuk meminta pertolongan. Apa bahasa kita? Menjerit, begitu ya? Sama ya, menjerit. Menjerit. Ya, bisa menjerit. Menjerit. Kalau di Bandung ada tuh nama bahasa Sunda. Itu ngoceak. Ngagorowok. Ngagorowok mah manggil, Bu, ngagorowok. Ngoceak. Kalau bahasa Semarang sama bahasa Pacitan nggak tahu apa nih. Ya, Pak Sam dari Semarang kan, leluhurnya. Pak Haji Parman dari mana leluhurnya, Pak? Pacitan. Oh, Pacitan. Ya, baik. Nastamir, syarok, syarokun, syabakatun, syabakatun, syarok. Apa kemarin, Bu? Net ya? Jaring. Jaring, net. Nah, jadi untuk mengetahui mana net itu bisa dua. Bisa syarokun, bisa syabakatun. Jerat bisa, Pak. Ya, Pak? Jerat. Jerat. Nah, bagus. Bisa. Jerat. Ya. Ya, jerat. Bagus. Jaring, jerat. Perangkap ya. Atau perangkap. Jadi bisa syarokun, bisa syabakatun. Basket kan ada jaringnya ya di atasnya ya buat masukin bola. Itu bahasa Arabnya syabakatun, syabakah. Kalau internet pun syabakah juga, Ustaz? Ya, syabakah juga. Kalau untuk apa bola basket yang bulatnya, yang buat nyimpan bolanya bukan syabakah ya, itu namanya salatun. Salatun. Kalau syabakatun tuh yang ini penghalang antara yang bola voli atau yang bulu tangkis tuh. Iya. Ya, syabakah ya. Iya.
atau yang tenis meja, Hmm. atau yang tenis lantai. Syabakah, jaring. Za'aro. Za'aro, nah di sini saya tidak tuliskan, tapi boleh tuliskan maknahu sama dengan soroko. Oh, surah. Ini muradif juga. Soroko, za'aro, ada lagi yang lain, za'ako ya. Za'ako, soroko, za'aro. Bahasa kitanya ada berapa ya? Berteriak, menjerit, apalagi ya? Yang mirip-mirip ke situ. Mengaum. Mengaum untuk harimau. Ya, ya, mengaum. Ya, Pak? Singa mengaum juga. Ya, singa mengaum juga, ya, ya. Singa mengaum Bertempik juga pun ya. boleh ya? Bertempik. Memukik. Ya, Bertempik. apa itu? Bahasa apa itu? Itu bahasa Melayu. Oh, gitu. Iya. Baik. Nastamir. Yaqridu fi'lun mudhari min kalimah qarada yaqridu. Maknahu atau maknaha yaqta'u bil asnan. Tafhamun? Yaqta' mana yaqta' memotong. Bil asnan, asnan jamak min sinnun. Min sinnin. Sin, gigi. Dalam bahasa Arab sinnun itu maknanya ini kata mustarak juga, bisa gigi bisa tahun ya. Tahun juga Tahun. bisa sebut sinnun. Oh, iya. Kenapa? Karena usia seseorang itu ditentukan oleh giginya. Bayi ketika giginya baru satu berarti baru berapa bulan. Udah berapa, maka gigi itu menunjukkan usia dari seorang anak ya. Makanya gigi sama tahun bahasa Arabnya sama, sinun. Nah, sehingga sinun ini kata mustarok juga. Gitu ya. Bukan sana, Ustaz. Sana tu. Ada lagi sinun, sanatun, amun. Oh. Tahun itu bahasa Arabnya bisa sanatun, bisa sinun, bisa amun. Ya. Nah, meskipun nanti untuk amun dan sanatun ada perbedaan makna ya. Kalau amun itu tahunya untuk yang bermakna positif. Misalkan kita mendoakan kebaikan untuk tahun ini, maka menggunakan kata am, kayak ucapan lebaran. Fi kulli amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khairin. Tuh, mengapa menggunakan fi kulli amin? Karena yang didoakan adalah kebaikan. Wa antum bi khairin. Jadi bukan fi kulli sanatin wa antum bi khairin, bukan. Meskipun sanatun itu maknanya umum. Kalau am itu untuk yang positif-positif, yang baik-baik. Itu yang saya tahu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Hal lakum soal. Qabla al-istimrar, sebelum meneruskan. Tadi saya ketinggalan ini yang artinya yang holaan tadi apa Pak Ustaz? Holaan. La'an meninggalkan. Meninggalkan ya. Ya, makasih. Ya, baik. Nastamir. Jadi yakridu maknahu yaqta'u bil asnan. Bahasa kitanya menggigit ya. Menggigit. Nastamir syara'a. Nah, syara'a juga ini maknanya ini kata mustarok homonim. Mananya banyak. Kita tahu syara'a juga mananya adalah mensyariatkan, menetapkan, memutuskan. Nah, juga untuk konteks kalimat ini maknanya adalah bada'a.
Dan setelah kata syara'a yang maknanya bada'a, memulai, begin, start, ini langsung ke fi'il mudhari tanpa ada an masdariyah. Maknanya mulai atau memulai. Syara'a yaqridul habla, mulai menggigit tali. Syara'a Muhammadun yata'allamu al-lughatal arabiyyata lailan. Syara'a Aliyun yadhhabu ilal madrasati sabahan. Syara'a Utsmanu yaktubul kitaba fil fasli. Seperti itu. Jadi syara'a ini kata yang mustarok, homonim, mananya tidak tunggal. Nah, sehingga kalau nanti kita menemukan kata syara'a dalam kalimat-kalimat bahasa Arab yang lain, maka di kepala kita perhatikan maknanya apakah menetapkan, mensyariatkan, ataukah mulai. Nah, kalau kepala kita sudah punya makna banyak tentang sebuah kata, maka ketika kata itu ditempatkan dalam sebuah kalimat, pikiran kita bekerja untuk memilih mana yang tepat dari mana-mana yang ada. Maaf, Kayak Pak. kata doroba, Pak. Maaf, Pak. Saya bertanya. Silakan. Syara'a di sini saudara-saudara kepada kanal. Ya, Pak. Bukan ya? Bukan. Ini termasuk af'alus syuru', fi'il yang mananya mulai. Syara'a, bada'a, tofiqo. Syara'a, bada'a, tofiqo. Itu af'alus syuru'. Artinya mananya mulai. Begin, start, gitu. Akhadha juga Ustaz. Ya? Akhadha. Akhoda, betul. Akhoda, betul. Termasuk. Saya ulangi lagi. Af'alus syuru', fi'il-fi'il yang mananya mulai. 1. Syara'a. 2. Bada'a. 3. Tofiqo. To, fa, dan qaf. Tofiqo. Yang keempat, akhoda. Nah, setelah fi'il syuru' ini yang mananya mulai, ketika sesudahnya ada kata kerja, maka setelah kata syuru' tadi langsung ke kata kerja itu tanpa ada an masdariyah. Gitu. Dan maknanya menjadi mulai. Ada tuh di Al-Qur'an surat apa? Wa tawfiqa yakhsifani. Ada di situ ya. Mungkin kita ingat. Begitupun akhoda. Akhoda kita tahu artinya mengambil. Tapi kalau setelah akhoda langsung fi'il mudhari, maknanya bukan mengambil tapi mulai. Akhoda Utsmanu yaqra'ul Qur'ana ba'dal maghribi. Utsman mulai membaca Al-Quran setelah maghrib. Jadi bukan mengambil, membaca. Gitu ya. Nah, ini akhoda, syara'a, itu kata-kata mustarok. Sama dengan kata doroba. Apa artinya doroba, Bapak Ibu? Pukul. Pukul. Yang kita tahu, yang populer memukul. Yang sangat populer doroba artinya memukul. Sehingga ketika kita menemukan kata doroba dimanapun, baik di ayat Al-Quran maupun hadis, ataupun dalam ungkapan-ungkapan harian, kita mengira bahwa doroba itu maknanya semuanya adalah memukul. Padahal maknanya banyak. Contoh, di Al-Quran, kita temukan ayat, Dorobtum fil ardi. Dorobtum fil ardi. Kalau kita terjemahkan memukul, kalian memukul di dalam bumi. Bagaimana kita bisa mukul bumi? Nah, di situ maknanya bukan memukul, tapi melakukan perjalanan. Musafir, safar. Idza dorobtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di atas bumi. Musafir, safar. Nah, sehingga doroba maknanya
bukan memukul tapi safar, melakukan perjalanan. Ada lagi doroba maknanya akoma, mendirikan. Dorobal khaymata, mendirikan kemah, tenda, camping. Doroba juga. Artinya akoma, menegakkan. Nah, sekarang ada hadis Nabi yang kalimatnya apa? Idribuhu alaiha gitu ya. Kalau ada anak usia sekian tahun belum mau sholat, maka idribuhu alaiha. Kalau kita memahaminya idribu sebagai mukul, maka nanti dikira anaknya itu dipukul kalau tidak sholat. Itu kekerasan kan? Sedangkan Nabi Muhammad tidak mungkin mengajarkan kekerasan. Nah, di sana doroba maknanya bukan memukul, tapi bisa tegakkan alaiha, tegakkan anak itu untuk mau bisa sholat. Jadi bukan pukul, Tegakkan. bisa tegakkan, arahkan, Oh, arahkan. guide, Suruh. Bimbing gitu ya, bimbing gitu. bimbing. Ustaz, dalam suratul Baqarah ada satu ayat, Inna Allah la yastahyi an yadriba masal ma ba'udah. Itu juga doroba di sana bukan memukul, tapi ja'ala. Oh. Gitu. Makanya dengan kita belajar bahasa Arab dan tahu banyak kosakata serta makna banyak dari sebuah kata, maka ketika kita melihat sebuah teks bahasa Arab, baik dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab berbahasa Arab yang lain, maka sekarang kita harus mulai perhatikan ini konteksnya apa maksudnya. Itulah sebabnya membaca Al-Quran, memahaminya tidak bisa letterlek, tidak bisa literal, seperti apa kata-kata yang kita pahami. Selain kita harus paham mana kata itu dari berbagai macam maknanya yang banyak, juga harus dipahami maksudnya apa. Kayak gini, ada di Al-Quran ungkapan begini, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina, jadilah kalian kera-kera yang hina. Itu kira-kira nyuruh untuk jadi monyet ataukah bukan begitu? Itu bukan nyuruh, tapi itu adalah ungkapan semacam kemarahan atau sindiran. Udah, kamu jadi monyet aja. Nah, itu artinya orang yang bicara itu marah karena kesal kepada orang yang diajak bicara. Bukan disuruh jadi monyet. Kayak begitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Nastamir syara'a bada'a akhoda tofiko ya. Summa ahsibu fi'il mudhari domir ana. Hasaba yahsibu. Hasiba ini bisa hasaba yahsibu, bisa hasiba yahsabu ya. Juga bisa hasaba yahsubu. Nah, ahsibu dari yahsibu ini maknanya adhunnu, menduga, mengira. Terus maziyatun. Maziyatun. Maziyatun maknahu quwwatun. Quwwah. Apa quwwah? Kuat. Kekuatan. 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 Atau makna yang lain adalah afdoliyatun. Afdoliyatun. Lebihan. Keunggulan.
Atau mana yang lainnya adalah keistimewaan. Apa bahasa Melayunya? Ya, boleh. Boleh. Keistimewaan boleh. Keistimewaan, Kelebihan sama ya. boleh. Betul. Kelebihan. Kelebihan, ya, betul. Kelebihan. Baik. Berikutnya, tahtaqiru. Tahtaqiru fil mudhari. Domir anta. Kalau domir huwa, yahtaqiru. Insya Allah nanti hari Senin depan, lusa, insya Allah kita akan mulai belajar tentang sorof ya tasrif, terutama bagi yang baru ikut. Dan kita ada pendekatan untuk belajar sorof, ya kita harapkan lebih sederhana. Banyak kosakata dalam bahasa Arab, nah kita ingin sederhanakan menjadi 12 macam, yang nanti dari sana bisa dikembangkan ke berbagai macam bentuk-bentuk. Nah, termasuk yang tahtaqiru ini. Insya Allah nanti, insya Allah akan mudah. Insya Allah ya. Tahtaqiru. Nah, maknaha taskhar. Sakhira yaskharu. Sakhira yaskharu. Yaskhar. Ma makna yaskhar? Menghina, mencela, mencemooh. Membuli ya, kalau sekarang lagi musim membuli. Bully, menghina, mencemooh, mencela, mencerca. Nah, tahtaqiru, taskhoru, talumu, ada banyak juga maknanya. Kata yang lainnya. Summa ba'da dzalik al-haddatu. Ini isim fa'il. Maknaha hadidah. Tajam. Hadid. Kalau mu'annas jadi hadidatun. Ini isim yang bermakna sifat ya. Hadid. Tapi nanti hadid juga ada yang maknanya besi. Hadidun itu maknanya bisa besi, bisa tajam, sharp. Sharp ya. Ada di Al-Quran, fabasaru kal yawma hadid. Maka pandanganmu pada hari itu tajam. Yaliha asnan. Asnan. Ma makna asnan? Asnan jamak sin. Jam'u sinnin. Jamak dari sin. Ma makna sin? Gigi. Gigi. Sin. Gigi. Thumma yaliha asra'a. Asra'a maknaha tasarra'a. Tasarra'a. Nah, sara'a ain sin biduni nuqtah. Sinnya tanpa titik. Asra'a. Tasarra'a. Artinya bersegera ya. Bersegera, cepat, lekas. Asra'a. Asra'a, tasarra'a. Itu bisa dua-duanya dipakai. Al-akhir dunaka maknahu gairuka. Selainmu. Nah, duna juga ini kata yang mustarok. Kata ini maknanya beberapa ya. Nah, di sini konteks ini dunaka artinya adalah gairuka, selainmu. Siwaka ya. Tayyib. Intaha al-bayan anil mufradat al-mawjudah fi hadhil qissah. Selesai bahasan atau penjelasan tentang mufradat yang ada dalam kisah ini. Tafadholu, hal indakum soal. Mangga, silakan, ada pertanyaan. Yakfi, cukup ya?
Ya. Nah, cukup. Sekarang Ya. unduru al-qisah, unduru al-maqalah. Lihat makalahnya, unduru an-nas ya, teksnya lihat. Silakan kita pahami bersama. Al-asadu wal fa'ru. Al-asadu wal fa'ru. Ini al-fa'ru belum kita terjemahkan ya. Fa'run. Mana fa'run? Tikus. Tikus. Sama di sana di sini tikus ya. Cucurut. 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 Ya, cucurut yang lebih moncong, Mbak. Kecil. Kecil. Sama ya, di Singapura juga cucurut. Cucurut, ya. Panggil cincur. Cincurut. 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 Itu bahasa yang dipakai juga, Bu, cincurut. Al-asadu wal fa'ru. Singa dan tikus. Kana asadun naiman. Apa maknanya? Seekor singa telah tidur. Ya, baik. Nah, bagus gini. Kana itu fi'il madhi. Kana adalah fi'il madhi. Fi'il madhi berarti artinya telah. Nah, namun sekalipun arti dari fi'il madhi adalah telah atau sudah lampau, namun ketika kita memahami teks ini, menerjemahkannya tidak bermakna seekor singa telah tidur. Bukan begitu. Karena kalau telah tidur berarti sekarang sudah bangun. Sedang tidur gitu, Pak Ustaz. Nah, maknanya sedang tidur justru. Fi'ilnya fi'il madhi, tapi maknanya mudhari. Kalau diterjemahkan, Pak. Fi'ilnya fi'il madhi, maknanya mudhari. Kalau diterjemahkan dengan adalah, bisa, Pak? Kalau terjemahan dulu, itu suka pakai adalah. Tapi kalau kita memahami teks ini, dengan pendekatan maknanya, menerjemahkannya tidak harus dengan adalah. Cukup dengan seekor singa sedang tidur. Itu cukup. Kalau diterjemahkan adalah seekor singa sedang tidur, itu ada kelebihan kata. Ada kata-kata yang kelebihan, berlebih. Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak efisien. Tidak efisien. Sehingga cukup menerjemahkannya seekor singa sedang tidur. Meskipun kana fil madhi, tapi di sini maknanya adalah mudhari, sedang. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedang bercerita tentang sesuatu, maka ilmu cara membuat uslubnya, membuat kalimatnya, kalau bercerita, maka gunakan fi'il madhi. Meskipun cerita itu sedang terjadi suatu peristiwa yang berlangsung. Seekor singa sedang tidur. Tidurnya sedang dilakukan oleh singa. Tetapi kan kita sedang bercerita tentang tikus dan singa. Karena kita sedang bercerita tentang singa yang sedang tidur, pekerjaan tidurnya sedang berlangsung oleh singa itu. Tetapi kita yang bicaranya menceritakan keadaan singa. Nah, kita yang bercerita tentang singa itu harus menggunakan fi'il madhi. Karena cerita. Sama bahasa Inggris juga begitu. Kalau kita membaca teks-teks cerita dalam bahasa Inggris, itu juga menggunakan bentuk past tense. Dalam cerita. Karena yang namanya cerita berarti sudah terjadi. Makanya diceritakan ulang. Makanya menggunakan fi'il madhi. Itulah sebabnya meskipun
fil madhi, tetapi ketika kita menerjemahkan maka maknanya menjadi makna mudhari. Paham ya sampai sini? Ustaz, Ya. kalau misalnya macam satu jumlah ismiyah dan kita hendak memberi maknanya kepada sesuatu yang telah berlaku, kita menggunakan kana. Betul? Ya. Betul. Tapi maksudnya Ustaz, dari segi terjemahannya, kita jangan gunakan telah, tapi kita gunakan sedang. Iya, betul. Kerana kita menceritakan sesuatu yang telah berlaku dan Betul. pekerjaan itu sedang berlaku pada masa itu. Iya. Oh. Betul. Betul, Bu. Ini semula kalimat ini jumlah ismiyah. Al-asadu atau asadun naimun. Seekor singa sedang tidur. Tapi karena sudah berlalu ceritanya dan kita ceritakan ulang, maka diawali dengan kana. Sehingga kana ini berfungsi sebagai ungkapan bercerita. Sampai sini paham, Pak, Bu? Ya. Ya, nanti pada waktunya kita akan belajar menggunakan kata kana dalam kalimat, bagaimana kita bisa menggunakan dengan baik. Nanti pada waktu berikutnya. Seekor singa sedang tidur. Fa'ata fa'run wa masya ala ra'sihi. Nah, fa-nya di sini fa'atof kan? Ya. Bagaimana nerjemahkannya? Lalu, kemudian, ya. Atau lantas, boleh. Lalu, seekor tikus datang. Menerjemahkannya, tikus dulu, bukan datang dulu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, atau saya nggak tahu bahasa Melayu, tapi kalau bahasa Indonesia, kalau ada subjek sama pekerjaan, aktivitas, maka yang disebut adalah subjek dulu. Tikus berjalan, bukan berjalan tikus. Ya, betul. Kemudian seekor tikus berjalan. Seekor, berarti belum tahu tikus yang mana. Masih nakiroh. Gitu ya. Seekor tikus berjalan, wa masya ala ra'sihi, gimana artinya? Ata datang Maaf. Ya, lupa. Salah sebut. Fata datang. Kemudian seekor tikus datang. Dan berjalan di atas kepalanya. Ya, Ata datang. Salah sebut, maaf. Ya, seekor tikus datang dan berjalan di atas kepala singa. Tidak sopan. Tikusnya tidak sopan karena tidak tahu itu singa. Fahabba minan naumi godbana. Apa? Bagaimana menerjemahkannya? Lantas dia bangun. Lantas singa itu bangun dari tidur. Ya. Dengan marah. Dengan sangat marah. Dengan sangat geram. Dengan sangat murka. Kemudian singa itu bangun dari tidurnya dalam keadaan sangat marah. Waqabadu 'ala al-fa'ri liyaqtulahu. Bagaimana? Waqabadu 'ala al-fa'ri liyaqtulahu. Lalu dan dia menangkap tikus tersebut untuk membunuhnya. Untuk membunuhnya. Li di sini maknanya untuk ya. Kalau ada li sesudahnya fi'il mudhari itu li-nya dimaknai dengan untuk. Sama dengan to dalam bahasa Inggrisnya to. Untuk membunuhnya.
Fabakal fa'ru wa tadarra'a. Lalu tikus itu menangis. Kemudian. Ya. Boleh pakai lalu, boleh pakai lantas, boleh pakai kemudian, atau tidak usah diterjemahkan lagi. Tikus pun menangis dan memelas. Simpati. Tikus pun menangis dan memelas. Tikus pun menangis dan berharap kasihan. Hatta raqqalahu qalbul asadi wa khalla anhu. Sehingga Hati singa itu hati menjadi singa tersentuh akibat Sehingga hati singa tersentuh, tersentuh. terenyuh. Kemudian Dan wafalla anhu, meninggalkannya. dia meninggalkannya. Meninggalkannya atau melepaskannya? Melepaskannya. Tepatnya melepaskan, bukan meninggalkan. Singa kan lagi tidur. Lagi enak-enaknya tidur. Kalau meninggalkan pergi, masih enak tidur. Jadi kan gini, tikusnya kan sudah dipegang. Nah, dilepaskan. Bukan meninggalkan tikus, justru tikusnya suruh pergi. Singanya tetap di tempat. Nah, jadi bukan meninggalkan tapi melepaskan. Baik. Berikutnya satu-satu. Silakan dari Ibu Hajbi. Tarjimi al-jumlah ba'daha. Wasanya yaumin. Wasanya yaumin, dan hari kedua. Tania. Ya. Hari kedua boleh. Hari kedua. Apa tu? Singa itu waqa'a, Jatuh. tak kena jatuh singa itu Bertimpul. betul. Pada hari kedua singa itu jatuh ke dalam jaring. Nasabah. Sediakan. Betul. Yang disediakan baginya pemburu. Ya. Pemburu. Ya, baik. Nanti masing-masing dapat ya. Baik. Itu udah bagus, sudah benar. Nah, tetapi barangkali perlu diefektifkan. Kalimatnya lebih simpel. Wasaniya yaumin boleh diterjemahkan pada hari yang kedua, boleh. Atau boleh juga pada hari berikutnya. Hari ini hari pertama, besok hari kedua. Sehingga hari ini adalah kejadiannya. Nah, pada hari berikutnya, boleh begitu menerjemahkannya. Kalau ngelihat kata per kata, saniya itu kedua. Jadi pada hari kedua. Nah, tapi menerjemahkannya boleh menjadi pada hari berikutnya, pada hari selanjutnya, next day. Pada hari kedua, pada hari selanjutnya, singa tersebut terperangkap di sebuah jaring atau di sebuah jerat yang dipasang oleh para pemburu. Pada hari berikutnya, singa tersebut terperangkap di sebuah jaring atau di sebuah jerat yang dipasang oleh para pemburu. Paham ya? Ya. Baik, berikutnya. Pasam. Fasarakha wa za'ara. Lalu dia telah pekik dan mengaum sehingga
sehingga tikus telah mendengarnya Ya, olehnya. betul. Sehingga Sudah betul. didengar. Nah, tetapi ingat, sami'ahu dzalikal fa'ru, hu adalah maf'ul bihi muqaddam, Ya. maf'ul bihi yang didahulukan. Dzalikal fa'ru fa'ilnya di belakang. Apabila ada fi'il kemudian diikuti oleh maf'ul bihi dan terakhirnya ada fa'il, maf'ul bihi mendahului Ya. fa'il, maka menerjemahkannya dipasifkan. Dipasifkan. Kemudian singa itu apa tadi Pak? Memekik Memekik dan mengaum dan mengaum. sehingga ia didengar oleh tikus tersebut. Sehingga pekikannya atau aumannya didengar oleh tikus tersebut. Atau oleh tikus tadi. Kemudian singa itu meraung, memekik, mengaum, sehingga didengar oleh tikus tadi. Fasra'a li musa'adatihi. Haji Parman, silakan. Fasra'a li musa'adatihi. Lalu dengan cepat tikus itu pergi untuk membantunya. Ya, bagus. Lalu dengan cepat tikus itu pergi untuk membantunya. Bagus, Pak. Atau boleh juga kemudian tikus itu bersegera membantunya. Bersegera menolongnya. Boleh begitu. Bagus ya, bisa ya. Baik, berikutnya Ibu Pipi silakan. Wa qala lahu la takhaf fa ana ukhallisuka. Dan dia berkata, Siapa berkata kepada siapa? Latahop itu apa? Latahop itu apa? Jangan takut. Latahop. Jangan takut. Oh, berarti tikus yang berkata kepada singa ya? Iya. Jangan takut karena saya ukholisuka. Atau ukholisuka. Menolongmu. Oh, iya. Jangan takut karena saya akan menolongmu. Nah, begitu. Tikus itu berkata kepadanya, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, karena saya akan menolongmu. Gitu ya. Wa syara'a yaqridul habla bi asnanihi al-haddati hatta qata'ahu wa kharajal asadu saliman. Pak Khidir, silakan. Dan tikus itu memulakan untuk menggigit tali dengan giginya yang tajam sehingga terputuslah tali itu dan singa itu bebas dengan selamat. Ya, boleh. Bagus. Bisa begitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia begini. Tikus itu mulai menggigit tali dengan gigi-giginya yang tajam sehingga mampu memotongnya atau memutusnya dan singa keluar dengan selamat. Boleh begitu? Baik, wa syakarahu syukran katsiran. Tsumma qala lahu. Silakan, siapa? Pak Malik, Pak Haji Malik, silakan. Mau coba? Oke. Belum. Barangkali Ibu Ida. Mau coba? Oke, belum ya? Baik, coba Ibu Rubiah. Barangkali mau coba Bu, silakan.
Wasyakarahu syukran. Singa mengucapkan terima kasih kepadanya. Ya, iya begitu. Wasyakarahu syukran katsiran. Singa itu berterima kasih kepadanya atau banyak berterima kasih kepadanya. Gitu ya. Wasyakarahu syukran katsiran. Summa qala lahu. Apa artinya summa qala lahu? Kemudian singa itu berkata kepadanya. Yang berkata siapa? Singa berkata kepada tikus. Singa berkata kepada tikus. Nah ini bagus nih. Ma kuntu ahsibu anna hayawanan dha'ifan mislaka yaqdiru ala ma la aqdiru alaihi ana. Ya, silakan. Barangkali Ibu Ida mau coba. Pahami ini. Saya coba, insyaAllah. Ya. Aku tidak sangka sesungguhnya haiwan selemah kamu Bagus. bisa mampu menolong saya. Ya. Mampu menolong? Aku tidak menyangka bahawa sesungguhnya haiwan selemah kamu Bagus. Mampu menolong, berkuasa ke atas. Ya. Ini agak complicated, saya enggak faham. Complicated. Ya. Ada mau coba? Yang lain? Saya cuba, Ustaz. Coba, silakan. Aku tidak menyangka bahawa haiwan lemah yang seperti kamu mampu atas apa yang tidak aku mampu dan apa yang aku tidak mampu. Ya. Dan aku tidak berkuasa. Ya, baik. Tadi Ibu Ida udah bagus. Baju juga udah benar ya. Nah, cuman gini, saya akan coba pahami dari kata per katanya. Ini uslub yang bagus, nanti kita akan belajar menggunakannya dalam kalimat. Ini kalimat yang bagus bisa digunakan. Ma kuntu ahsibu. Aku tidak pernah menyangka. Sebelumnya. Ini kuntu kan fi'il madhi. Jadi kalau kalimat ma kuntu ahsibu, ini maknanya sebelumnya aku tidak pernah mengira. Menyangka. Apa bedanya kalimat ma kuntu ahsibu dengan ma hasabtu? Ma kuntu ahsibu itu kalau disimpelkan sama dengan ma hasabtu atau ma hasibtu. Artinya aku tidak menduga. Tetapi kenapa di sini ada kata kuntu? Ini kan kata-kata yang diucapkan oleh singa kepada tikus. Kita bercerita tentang singa dan tikus, kemudian singa mengatakan kalimat yang berbentuk lampau. Kuntu kan fi'il madhi. Ya. Benar tidak? Ya, betul. Nah, kalau fi'il madhinya bukan dalam kalimat langsung, obrolan langsung singa kepada tikus, yang di awal kana asadun, itu maknanya kan singa sedang tidur. Tapi ketika fi'il madhi itu ada dalam kalimat langsung, direct speech, yang dibicarakan, kata-kata yang diucapkan langsung, maka di sini maknanya berarti ma kuntu ahsibu artinya adalah sebelumnya aku tidak pernah mengira
Atau aku tidak mengira sebelumnya. Itu ya. Aku tidak, boleh juga diterjemahkan, aku tidak pernah kira sebelumnya. Nah, anna, baik, anna itu memang artinya adalah sesungguhnya. Tapi cara menerjemahkan anna dalam kalimat, kalau di tengah-tengah kalimat, tidak selalu dengan kata sesungguhnya. Cukup bahwa. Kalau di awal, pakai sesungguhnya. Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Inna Muhammadan Rasulullahi. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau inna di awal kalimat. Tapi kalau anna di tengah kalimat, itu menerjemahkannya tidak harus menggunakan sesungguhnya, tapi cukup dengan bahwa atau bahwasanya. Washhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin di Melayu juga biasa yang menggunakan kata bahwa. Ya, betul. Ya. Jadi kalau di tengah kalimat, ana itu diterjemahkannya cukup dengan bahwa. Meskipun pakai sesungguhnya lagi boleh. Ya. Aku tidak pernah mengira sebelumnya bahwa hewan, nah tadi Ibu Ida bagus, bahwa hewan selemahmu. Nah, itu bagus, selemahmu. Ada kata se, bisa Bu? Bahwa hewan selemahmu. Simple. Efisien. Atau boleh juga, aku tidak pernah mengira sebelumnya bahwa hewan lemah sepertimu. Boleh itu juga. Nah, yang ini yang rada complicated ya Bu ya. Yaqdiru ala ma la aqdiru alaihi ana. Baik. Qadaro yaqdiru yang kita tahu artinya adalah berkuasa. Menguasai. Tetapi kata yaqdiru juga maknanya boleh atau bisa mampu. Sanggup. Bisa atau sanggup mana Arabnya adalah yaqdir. Qadaro yaqdiru. Dan setelah kata yaqdiru, qadaro yaqdiru, kudroh, qadir, harus ada ala. Huruf jar ala. Harus. Contoh gini. Saya sanggup membaca buku bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya adalah ana aqdiru ala qiraati kitabil lugatil arabiyyati. Nah, yakdir maknanya sanggup atau mampu atau bisa. Atau boleh ya, kalau dalam bahasa Melayu bisa tuh boleh ya. Boleh. Ya. Boleh. Gitu. Jadi yakdiru maknanya sanggup. Aku tidak pernah mengira sebelumnya bahwa hewan selemahmu mampu melakukan sesuatu yang aku tidak mampu. Itu cukup. Atau boleh juga bahwa hewan selemahmu atau hewan lemah seperti kamu mampu melakukan sesuatu yang tidak aku mampu lakukan. Boleh gitu juga. Nah, silakan belajar membuat terjemahan ke bahasa kita dengan kalimat-kalimat yang efisien. Pertama, komunikatif, bisa dipahami oleh yang membaca, oleh yang mendengar. Kedua, efektif. Dan ketiganya adalah artistik. Indah didengar. Enak orang mendengarnya.
Ustaz, Itu butuh proses. ya. Kalau begitu, maksudnya bila kita terjemahkan, kita boleh menambah kalimah untuk mencantikkan penterjemahan kita. Betul. Boleh. Boleh. Kita boleh menamakan satu kata, dua kata untuk membuat kalimat kita bagus, cantik, enak dibaca, enak didengar. Boleh. Asal tidak mengubah makna. Asal tidak menukar makna, asal tidak mengganti makna. Maknanya sama, tapi boleh ditambah kata-kata yang digunakan untuk mempercantik, memperindah terjemahan dalam bahasa kita. Sedikit lagi, fajabahul fa'ru. Apa terjemahannya? Fajabahul fa'ru. Lantas ia dijawab oleh tikus. Ya. Kemudian dijawab oleh tikus. Kemudian dijawab oleh tikus. Tak perlu dia, Ya, cukup. Kemudian dijawab oleh tikus. Dijawab oleh tikus. Oh, Masya Allah. Ya. Ustaz, fa'ajabahu, hu itu balik kepada siapa? Pada siapa coba? Sebab itu ajabah sudah Siapa? Pasang. baru. Singa. Singa. Kan di sini ada dua aktor. Ada dua bintang, ada dua aktor. Pertama singa, kedua tikus. Ya kalau nggak tikus, singa. Kalau nggak singa, Tikus. tikus. Jadi di sini lantas dijawab oleh tikus, maknanya kita tidak perlu menyebut asad lagi. Kalau dalam bahasa kita boleh. Tapi dalam bahasa Arab tak boleh, mesti fa'ajabahu. Harus ada Sebab hunya. ajabah perlukan kepada maf'ulun bih. Iya, harus ada mangsa, harus ada objek. Oh. Nggak bisa fajabal fa'ru segitu nggak cukup. Harus ada hunya. Fajabahul fa'ru. Nanti pas membuat kalimat semakin enak nih. Jadi kita ingin belajar kita ini bukan hanya paham bahasa Arab, tapi kita juga bisa menggunakan bahasa Arab. Bukan hanya bisa paham orang Arab bicara, tapi kita juga bisa bicara untuk orang Arab. Gitu, Pak. Masya Allah. Nah, sehingga kita perlu tahu cara orang Arab berucap, berkata-kata. Agar kita bisa bicara dengan bahasa mereka. Gitu ya. Baik. Terakhir, la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Silakan, terjemahkan. Siapa mau coba? Jangan mencemooh, jangan mencela. Ustaz kalau gitu. Boleh. Silakan. Jangan mencela, jangan hina. Jangan bully. Jangan menghina sesiapa orang yang Mandunaka. Man siapa? Siapa? Dunaka apa tadi? Jangan mencela siapa selain kamu. Selain kamu. Jangan mencela selain kamu. Jangan hina. Jangan hina orang lain. Jangan hina orang lain. Karena setiap sesuatu Ini terakhir gimana nih? ada di mana terjemahannya? Keunggulannya, keistimewaannya, kelebihannya. Baik. Likulli syai'in maziyatun. Likulli. Ada li, maknanya apa li di situ? Untuk Untuk semua sesuatu. Baik. Sebelum ke situ,
Saya akan buat contoh kalimat yang simpel dulu. Misalnya begini, laka kitabun. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita. Laka kitabun, apa terjemahannya? Untukmu kita. Kamu memiliki buku. Kamu memiliki buku. Kamu memiliki buku. Jadi, Li diterjemahkan apa di situ? Memiliki. Memiliki. Kepunyaan. Lillahi alhamdu. Terjemahkan. Segala pujian bagi Allah. Puji bagi Allah. Untuk Allah. Kepunyaan Allah. Segala pujian kepunyaan Allah. Saya ulangi. Laka kitabun. Terjemahkan. Laka kitabun apa? Kamu memiliki kitab. Kamu memiliki buku atau kamu mempunyai buku. Kita lanjutkan. Lillahi alhamdu. Apa terjemahannya? Allah mempunyai Ya. Pujian memiliki. Segala pujian memiliki Allah mempunyai segala kepujian. Allah memiliki pujian. Laka kitabun. Kamu mempunyai buku. Berarti lillahi alhamdu, Allah mempunyai pujian. Allah mempunyai pujian. Jadi li di situ diterjemahkan dengan mempunyai. Satu lagi. Linnasi ilahun. Apa artinya? Manusia mempunyai Tuhan. Manusia mempunyai Tuhan. Sampai sini paham? Nah, baik. Sekarang lihat ke buku. Likulli syai'in. Kulli apa artinya kulli? Setiap. Syai'in. Sesuatu. Likulli syai'in apa artinya? Setiap sesuatu Sesuatu memiliki. Begitu. Memiliki. Likulli syai'in, setiap sesuatu memiliki atau mempunyai. Itu menerjemahkannya. Jadi bukan untuk sesuatu, untuk semua sesuatu atau untuk segala sesuatu, untuk setiap sesuatu, bukan begitu. Tapi likulli syai'in menerjemahkannya adalah setiap sesuatu memiliki kelebihan, keunggulan. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan hina orang lain karena setiap sesuatu memiliki keunggulan atau kelebihan. Jadi menerjemahkan li bukan untuk saja, bisa beberapa yang lain dan sering juga bermakna kepunyaan atau mempunyai, memiliki atau milik. Gitu. Nah, ini kalimat seperti ini nanti akan sering kita jumpai dan bisa kita gunakan. Coba gini, ada di Al-Quran kita temukan banyak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa terjemahannya? Allah memiliki langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah memiliki apa yang di langit dan di bumi. Ya, begitu. Jadi menerjemahkannya bukan bagi Allah apa yang di langit dan di bumi. Bukan begitu. Boleh, bisa, itu benar. Tetapi ada penerjemahan yang lebih barangkali bisa dipahami lebih mudah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Barangkali itu lebih enak dipahami, lebih mudah dimengerti ketimbang bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Meskipun boleh, benar, boleh, tetapi dalam rangka untuk memberikan pemahaman lebih cepat dan lebih simpel, kalimat Allah memiliki apa yang di langit dan di bumi lebih komunikatif. Gitu. Baik. Ya. Dari segi terjemahan, saya pernah mendengar ada guru-guru yang mengajar
apabila kita khabar muqaddam dari syibh jumlah misalnya, atau jar majrur macam kulli syai'in, itu kan khabarnya kan khabar muqaddam kan. Jadi bila kita terjemahkan adanya mubtada muakhar, kita gunakan tambahan ada. Macam misalnya yang ada tutupan tu dalam surah Al-Baqarah tak ingat ayatnya apa yang fi asabi ahim apa tu Betul. Tapi tidak semua. Risyawah. Baru ingat. Wa ala absarihim risyawah. Jadi itu kan khabarnya didahulukan muqaddam. Kemudian risyawah mubtada'nya kemudiankan muakhar. Jadi dari segi terjemahan diberi sebagai hati mereka, penglihatan mereka ada penutup. Kalimah ada digunakan untuk menunjuk untuk mubtada muakhar tadi. Beza dengan Betul. Baik. Kalau kita menemukan kalimat yang terbuat dari khabar muqaddam dan khabar muqaddamnya terbuat dari jar majrur, maka mubtada muakhirnya bisa diberi makna ada. Kalau jar majrurnya bermakna keterangan tempat. Keterangan tempat. Bermakna tempat. Di atas pandangan mereka ada penutup. Di atas pandangan mereka, di atas kan tempat. Contoh yang lain. Alal maktabi kolamun. Di atas meja ada pulpen. Tempat kan di atas meja, berarti ada spasi, ada space. Ada space. Fil baiti kursiyun. Apa terjemahannya? Di dalam rumah ada kursi. Di dalam rumah ada kursi. Sebuah kursi. Janibal madrasati masjidun. Di samping masjid, di samping sekolah ada masjid. Di samping sekolah ada masjid. Di samping, di atas, di dalam, itu semua adalah kata-kata yang bermakna tempat, space, benar nggak? Iya. Kalau jar majrurnya atau khabar muqaddamnya bermakna keterangan tempat, menyatakan tempat yang bermakna space, maka mubtada muakhirnya menerjemahkannya bisa ditambahkan dengan ada. Betul. Nah, tapi tidak semua jar majrur menyatakan space, menyatakan tempat. Contohnya li. Laka kitabun. Apa terjemahannya? Kamu mempunyai buku. Perlu ada kata ada nggak? Tidak usah ada, karena li bukan space. Li itu mempunyai, berarti butuh mangsa, butuh objek. Apa yang dipunyai oleh saya, oleh kamu? Laka kitabun, kamu mempunyai apa? Buku. Tidak usah ada kata ada. Tidak perlu ada. Oh, jadi terjemahannya bukan standard bagi mubtada. Iya. Masya Lihat Allah. maknanya. Ya, maknanya. Kalau maknanya, kalau jar majrur itu, kalau khabar muqaddamnya itu bermakna space, tempat, bisa tambahkan ada. Tapi kalau khabar muqaddamnya bermakna memiliki, kayak li ini, maka tidak perlu ada-ada. Tidak perlu ditambahkan dengan ada. Jadi tidak, standarnya boleh Bu, tapi tidak berlaku untuk seluruhnya. Itu hanya berlaku untuk yang bermakna space, keterangan tempat. Paham ya? Ya, paham. Silakan, barangkali ada pertanyaan lagi.
Siapa mau tanya? Mas Sam. Maafis soal. Nah, maafis soal. Atau ma'indi soal. Pak Haji Parman. Ustaz, banyak sungguh yang perlu diingat, Ustaz. Kenapa? Sungguh banyak sangat yang perlu diingat. Ya, kan ya enggak apa-apa. Ini kita rekam ya, Pak Haji ya. Ya. Insyaallah nanti kita upload lagi. Nah, boleh dengar. Ini kita akan share sehingga ini bagi yang memerlukan video ini untuk belajar meskipun nggak ikut bersama kita pada kesempatan kali ini bisa dimanfaatkan ya. Sehingga ya terima kasih buat Pak Haji dan semuanya nih sehingga bisa menjadi forum belajar, media belajar buat banyak orang. Semoga jadi amal soleh nih buat semuanya. Ya, insyaallah. Bisa dijadikan media belajar buat siapapun yang mau nanti. Ya. Meskipun tidak ikut malam ini, tapi bisa dipelajari buat yang lain. Sehingga semua yang sudah berkontribusi dalam kesempatan kita belajar ini media kita, kesempatan ini juga menjadi manfaat buat orang lain. Iya, betul. Semoga jadi amal jariah buat mereka semua ya. Ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya di sana sudah 10:30 ya. Iya, betul. Baik. Walau menarik, tapi mengantuk, Ustaz. Iya betul. Baik. Insya Allah kita akan belajar kembali untuk kelas sorof, kelas tasrif pada hari Senin ya Pak Haji ya. Iya, betul. Senin lusa tanggal 8 Agustus pukul 19 waktu Singapura. Ya, pukul 8 lah. 8 waktu Singapura. Pukul 8 Ustaz. Pukul 8. 8 waktu Singapura. Ya. Waktu 8 waktu Singapura, 7 waktu kami ya, waktu Indonesia ya. Ya lupa. Ya maaf, maksud saya begitu, lupa. Insya Allah ketemu lagi dan nanti seperti biasa linknya sampaikan kepada kita ya. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa insyaallah fi fursatin qadimatin bimasyiatillah wa narju ayyang fa'anallahu bihadat ta'allum wa bihadhid dirasa wa bihadad dars tula hayatina amin ya rabbal alamin. Hadza huwa ma alqaitu lakum fi hadhil munasabah wa nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukuran. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.